Aku ini bingung. Di tengah-tengah hutan yang gelap dan sunyi ini, aku berjalan sampai pada akhirnya aku ini ketemu dengan satu gubuk tua. Aku ini menghampiri gubuk tua itu. Aku mengetuk, tidak ada yang menyahut. Sampai akhirnya terus aku ketuk. Pintu kayu ini terbuka sendiri. Dan setelah aku berada di dalam, aku ini melihat ruangan yang benar-benar gelap. Sampai pada akhirnya di pojokan ini aku melihat ada satu kursi. Kursi ini kursi tua, diduduki oleh satu sosok perempuan berambut panjang sekali. Hei, ojo ganggu yo. Aku mbek konco-koncoku, gak ganggu kowe. Pisan meneh aku ngomong, kowe ojo ganggu aku mbek konco-koncoku. Mergone aku mbek konco-koncoku gak ganggu kowe. Nah, setelahnya sosok kuntilanak yang berada di balik pohon, kukunya ini seperti ditaruh di pohon dan dimainkan, digesek-gesekkan, srek, 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 dan terus menatap tajam ke arah tari ini seolah-olah sangat marah. Setelahnya tertawa lagi, dan tertawanya ini mentertawakan tari. Ini kopinya habis. Iki tenan entek kopine. Oh, ya top iki. Piye iki dongeng iki? Tunggu ya bar iki. Oke, jadi kopinya habis ini rencang-rencang. Ya semoga lancar lah. Amin. Baik, tak mulai ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Tari. Jadi Tari ini cewek dan domisilinya ada di Solo. Nah, dia menceritakan di tahun 2022 kemarin ini sempat mendaki ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Nah, dalam pendakian tersebut Mbak Tari ini bersama dengan 2 orang temannya cowok. Jadi totalnya ini ada 3. Dan ya bisa disebut ini adalah pendakian ganjil. Dan itu terjadi pada malam Jumat Kliwon. Nah, di sana Mbak Tari ini sempat mengalami dan menyaksikan bagaimana kejadian yang sangat menyeramkan. Dan kejadian menyeramkan ini awalnya seperti menyerang satu orang temannya. Jadi apakah kejadian yang Mbak Tari ini alami ini berhubungan dengan pendakian ganjil ataupun berhubungan dengan malam Jumat Kliwon, di mana kita semua tahu malam Jumat Kliwon ini seolah-olah disakralkan oleh orang Jawa sebagai malam yang angker, keluarnya dedemit dan lain sebagainya. Apakah ini memang benar-benar berhubungan? Poinnya adalah cerita ini jaga ucapan kita dimanapun kita berada, apalagi ini di gunung, karena ucapan adalah doa. Baik, kira-kira seperti apa dan seseram apa pendakian Mbak Tari dan kedua orang teman cowoknya ini ketika ke Gunung Lawu via Ceto di tahun 2022. Sebelum kami menuturkan lebih jauh, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakian segera dimulai. Ya kan agak lancar iki gak ono kopine. Ndang tuku kopi sih. Oke. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara. Oke, jadi kisah ini terjadi di tahun 2022. Ini baru kemarin, di mana pada tahun tersebut ada 4 orang sahabat awalnya. Jadi di situ ada 2 cowok dan 2 cewek. 4 sahabat ini bernama si Tommy, Ronald, Tari, dan Astrid. Mereka ini memang bersahabat, sudah cukup lama lah bisa dikatakan, dan mereka ini memiliki satu hobi yang sama, yaitu mendaki gunung dan traveling. Nah, di tahun tersebut, mereka ini bersepakat untuk naik ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Nah, kondisinya rencang-rencang
yang sudah pernah naik ke Gunung Lawu via Candi Ceto ini cuma satu di antara mereka berempat, yaitu si Tommy. Jadi yang belum ini Ronald, lalu si Tari dan Astrid. Nah, jadi awalnya ini memang si Tommy ini ngajak, loh kita ini kan orang Solo, kok kalian ini malah belum pernah ke Gunung Lawu? Ini kan agak aneh. Makanya ini liburan, ayo kita ke sana. Nah, teman-teman ini pun setuju gitu loh. Jadi selain dari Tommy ini setuju, karena memang mereka bertiga belum pernah sama sekali ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Karena seperti yang kita tahu lah, dari Solo ini kan jaraknya tidak begitu jauh, bisa ditempuh menggunakan sepeda motor juga. Nah, justru mereka bertiga, si Ronald, Tari, dan Astrid ini malah sudah pernah ke Gunung Arjuno, ke Gunung Ciremai, Cikuray, Slamet. Tapi ke Gunung Lawu malah belum pernah sama sekali. Setelah disepakati untuk naik ke Lawu via Ceto ini, mereka ini mulai mempersiapkan perlengkapan pendakian, dan mereka ini mulai ngelis logistik. Apa saja logistik ini yang akan mereka bawa. Nah, kondisinya mereka berempat ini lengkap ya. Jadi punya peralatan gunung sendiri-sendiri. Karena memang bisa dikatakan mereka ini pendaki yang aktif. Jadi seperti keril, sepatu gunung, trekking pole, matras, sleeping bag, bahkan tenda. Ini mereka ini punya. Nah, jadi H-5 pendakian mereka ke Lawu via Ceto, tiba-tiba satu dari mereka ini tidak bisa ikut, yang namanya Astrid. Karena berhalangan lah. Jadi alasan dari Astrid ini bukan alasan, tepatnya ada satu keperluan. Satu keluarganya ini ada kepentingan mendadak gitu loh, untuk keluar kota dari Solo. Maka dari itu Astrid ini mengucapkan maaf kepada teman-temannya, minta maaf gitu kan. Aku tidak bisa ikut, aku ngapurone yo. Kapan-kapan meneh wis nek dhewe munggah gunung neh aku tak melu. Aku gak iso melu mergone yo nganu keluargaku gak iso tak tinggal iki, ono kepentingan yang luar kota. Nah, sampai pada akhirnya teman-teman ini pun ya sudahlah, karena alasan dari Astrid juga ini keluar kota, akhirnya mereka pun merestui gitu. Ya udah, enggak apa-apa, Astrid, lagian kan itu sama keluargamu. Kami tak mendaki bertiga aja. Jadi setelahnya ini tinggallah mereka bertiga. Jadi tinggal Tommy, Ronald, dan si Tari. Nah, disitulah Tommy ini bisa dikatakan sebagai leader lah dari tim mereka, karena kondisinya Tommy juga yang sudah pernah ke Lawu via Ceto. Ini bagaimana? Nal, Ri, kita tetap naik, enggak sama Astrid. Nah, si Ronald sama si Tari ini pun mengangguk gitu loh. Ya enggak masalah lah, kita tetap naik. Sampai pada akhirnya logistik ini sudah di list, dan menjelang keberangkatan H-1 mereka kembali prepare peralatan pendakian, logistik benar-benar dicek. Nah, setelahnya mereka pulang ke rumah masing-masing, karena kondisinya mereka akan kumpul di rumahnya dari Tari. Jadi semua perlengkapan ini ditaruh di rumahnya Tari. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, di mana itu adalah hari Rabu, ini mereka sudah berkumpul di rumahnya Tari. Nah, pada waktu itu ternyata si Tommy ini sudah menghubungi satu budenya. Jadi Tommy ini bilang sama Ronald sama si Tari, aku udah ngubungi budeku yang rumahnya di Tawangmangu. Jadi kita akan berangkat ini hari Rabu. Rencanaku kita nginep dulu semalam di rumahnya budeku. Sekalian aku sambang sedulur lah. Aku jalin silaturahmi karena udah cukup lama juga nggak ketemu sama budeku yang ada di Tawangmangu. Nanti kita mendaki di hari Kamisnya, Kamis siang. Karena tidak begitu jauh ke Candi Ceto dari rumah budeku. Nah, di situ si Ronald sama Tari ini agak kaget awalnya. Lu, kamu kok tidak bilang dari kemarin? Iya, wong aku juga ngubungi baru semalam. Dan kalian tahu nggak? Ini masih si Tommy ini yang bilang, aku ini agak tidak boleh. Loh, emang kenapa? Ini tak bilangin yo. Ini aku ada surprise juga buat kalian. Apa toh? Aku sebulan lagi mau nikah. Loh, jadi ternyata Tommy ini mau menikah sebulan lagi. Dan teman-teman ini tidak dikasih tahu. Baru ini dikasih tahu ketika mau berangkat ini ke Lawu gitu loh, ke rumah budenya yang ada di Tawangmangu. Maka dari itu budenya ini tidak memperbolehkan juga awalnya ini. Lula, kamu kok tidak bilang sama kami? Ini maksudmu apa toh? Tanya Tari, tanya si Ronald ini kan, ya buat kejutan aja. Kamu jadi sama si Anggun? Ya jadilah. Ini udah mulai kok, tak cetaki undangan. Nanti bentar lagi, paling 2 minggu lagi undangan sampai di rumah kalian. Ini bukan apa-apa, memang buat surprise aja, kata si Tommy. Oh lah, dasar cah gendeng, kata si Ronald.
Ya wes, selamat. Jadi dipeluklah satu sahabatnya ini oleh si Tari sama Ronald. Jadi Tommy ini nampak bahagia. Nah terus kamu mau naik gunung ini beneran? Kamu mau nikah loh sebulan lagi? Setauku kalau orang Jawa ini biasanya agak tidak bagus kalau keluar gitu loh. Kata si Tari ini, nggak apa-apa lah, itu biasanya dipingit kalau buat yang cewek, kalau yang cowok nggak masalah. Tapi memang aku sempat tidak diizinin sama bapak ibuku di rumah. Bahkan sama calonku juga si Anggun ini awalnya tidak memperbolehkan semua, bahkan budeku yang telepon ini. Jadi katanya ini, ya sudah kamu kalau mau naik gunung tidak usah ikut, itu teman-temanmu biar naik gunung sendiri. Kamu kan ini mau nikah sebulan lagi, kamu ini gimana toh le? Sampai akhirnya udah tak yakinin lah mereka semua kalau pendakian ini tidak ada masalah gitu. Akhirnya aku diizinin. Oh ya sudah kalau gitu, ini bener tidak masalah. Tanya si Tari sama si Ronald lagi, tidak masalah, udah ayo kita berangkat. Jadi akhirnya mereka ini bawa perlengkapan mereka, logistik, berangkatlah mereka ini dari Solo untuk menuju ke Tawangmangu di hari Rabu. Jadi rumah dari budenya si Tommy. Nah di perjalanan ini tidak ada kendala apapun sampai pada akhirnya mereka tiba. Mereka tiba di Tawangmangu, mereka ke rumahnya budenya dari si Tommy ini. Mereka disambut dengan sangat baik, sangat ramah. Di situ juga budenya sekali lagi ini ngasih tahu agak tidak bagus kalau mau nikah ini pergi-pergi, apalagi ini naik gunung. Nah di situ Tommy ini meyakinkan kembali, udahlah bude, tidak masalah, toh yang penting berdoa kita. Sudah kalau gitu, yang penting hati-hati, tenan ya kalian semua ya. Lah pada malam harinya mereka ini nginep di rumah dari budenya Tommy ini. Nah jadi setelah mereka ini melaksanakan sholat isya, mereka ini kondisinya gabut gitu di rumah budenya karena bisa dikatakan di desa gitulah, agak sepi. Nah di situ Tommy ini punya satu saudara di mana ini anak budenya, namanya ini Nina. Jadi Nina ini udah gede. Nah di situ Tommy ini meminjam laptop dari Nina. Nin, kamu punya laptop gak? Awalnya seperti itu, tanya kan. Punya. Kenapa Mas Tom? Aku mau pinjem. Gabut. Di sini ada wifi kan? Ada. Di rumah pasang wifi. Mau pinjem buat nonton film sama teman-temanku, kata Tommy. Oh ya sudah, ini dipakai aja. Jadi laptop dari Nina ini dipinjam si Tommy. Akhirnya dibawalah ke teras gitu kan. Akhirnya di situ Tommy ini ngajak si Ronald sama Tari untuk nonton film. Nah ketika nonton film yang dipilih ini film horor, dimana genrenya ini horor dan hantunya ini jenisnya kuntilanak gitu loh. Nah pada waktu mereka nonton film tersebut seru sekali. Nah disitulah satu dari mereka, si Ronald ini celetuk gitu. Ini bisa-bisanya aja ya sutradaranya, mana ada zaman sekarang ini hantu apalagi kayak kuntilanak kayak gitu. Bohong banget gitu, kata si Ronald ini. Nah di situ Tari ini diem aja. Yang bicara malah Tommy awalnya. Kamu ini kalau ngomong jangan kayak gitu. Yang namanya dunia gaib itu adalah kenal, bukan ndak ada, kata Tommy. Aku ndak percaya tapi apa gitu-gituan. Nah si Tommy ini akhirnya diem, percuma aja ngelayani si Ronald ini kan, karena orang yang ndak percaya dengan dunia gaib. Mau dinasehatin apapun, dikatain apapun tetap susah untuk percaya. Nah pada waktu itu Tari ini diem kondisinya, karena seperti yang saya sampaikan di depan, Tari ini kan bisa dikatakan agak sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya si Ronald ini bicara lagi, seperti mengomentari lagi film tersebut. Wah ini masa ada kayak gitu, hantu kuntilanak sampai megang-megang manusia kayak gitu. Ini film double banget gitu loh, bahasa Solonya ini double banget, bohong banget. Nah di situ Tari ini mulai bersuara, Nal, kalau ngomong itu dijaga. Aku dari kecil ini sudah bisa ngelihat kayak gitu, dan beruntung aku ini ditutup waktu masuk SMP ini sama bapakku, mata batinku, karena aku sering ketakutan dan aku ini sering kerasukan. Dunia gaib itu ada yo. Kamu kalau ngomong yang bener, jangan kayak gitu, ucapan itu doa. Nah Ronald ini pun diem gitu, karena kondisinya Ronald tahu mengenai Tari gitu loh. Kalau Tari ini agak sensi mengenai dunia yang gaib gitu, dan Ronald ini seperti lupa tadi mencemooh film tersebut, mengomentari film tersebut ini ya, seperti agak lupa dengan satu kondisi dari Tari, di mana Tari ini agak sensitif. Makanya Ronald ini diem aja akhirnya. Sampai setelah mereka menyelesaikan nonton film tersebut,
mereka pun langsung menuju ke ruang istirahat, ke kamar untuk tidur. Jadi yang tidur di kamar ini adalah si Tari. Ronald sama si Tommy ini tidurnya ada di depan ruang TV. Nah, pada waktu itu tidak ada gangguan apapun, tidak ada kejadian yang aneh. Walaupun tadi si Ronald itu agak ya bicara seperti itu, lancar-lancar saja. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya mereka terbangun, mereka disuruh sarapan sama budinya dari Tommy. Setelahnya mereka ini santai-santai dulu di rumahnya budinya dari si Tommy gitu. Jadi mereka berencana untuk berangkat pada siang hari. Nah, setelah menunggu setengah hari lah, habis duhuran, mereka ini pun langsung berpamitan kepada budinya Tommy, mengucapkan banyak terima kasih, dan mereka pun berangkat menuju ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Nah, setelahnya mereka ini berangkat, dan singkat cerita sampailah mereka ini di base camp Candi Ceto. Nah, sesampainya di Candi Ceto seperti biasa mereka parkir motor, dan mereka ini langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Jadi pada waktu itu setelah simaksi, mereka ini mampir ke satu warung dulu untuk mereka ini makan siang. Karena kondisinya mereka belum makan siang, tadi sempat ditawari sama budinya Tommy, tapi mereka ndak enak gitu loh. Ngerepotin terus semalam udah makan gitu loh. Mereka udah nginep di sana juga. Akhirnya mereka ini menolak dengan halus dan mereka pun makan di salah satu warung yang ada di situ. Jadi mereka sempat bungkus nasi juga untuk bekal mereka di tengah jalur pendakian sebelum mereka ini nanti mendirikan tenda. Nah, setelah makan mereka agak santai. Mereka pun pada sekitaran jam 2:30, jadi udah agak sore, mereka pun langsung jalan untuk melakukan pendakian. Jadi mereka ini berjalan menuju ke, bisa dikatakan, pintu rimba, gerbang pendakian. Di sana mereka sempat foto-foto dulu di satu gapura, kayak gapura ini. Selamat datang di pendakian Lawu via Candi Ceto. Itu mereka sempat foto-foto dulu. Ya seperti biasa untuk kenang-kenangan gitulah. Nah, setelah foto mereka pun langsung jalan. Dimana estimasinya si Tommy ini bilang sama kedua temennya yang belum pernah ke Lawu via Ceto, ini estimasinya paling enggak 1 jam lebih lah, 1 jam 15 menit mungkin sampai di pos 1 di Mbah Branti. Jadi kita jalan kalau bisa agak cepet ya, karena untuk menanggulangi ketemu dengan malam kita di jalur, biar tidak terlalu malam gitulah kata si Tommy. Oke, siap. Jalanlah mereka. Nah, dan singkat cerita sampailah mereka di satu lokasi, di mana lokasi tersebut bernama Candi Ketek. Nah, disitulah kondisi jalannya. Ini si Tommy ada di depan. Nah, di belakangnya ini Ronald, yang paling belakang ini Tari. Jadi Tari ini memang punya satu kebiasaan. Kalau naik gunung, walaupun cewek, dia ini suka jadi sweeper untuk jagain teman-temannya. Dan beberapa dari temannya ini memang sudah bisa dikatakan percayalah sama Tari karena sudah cukup berpengalaman. Dan memang alhamdulillah tidak pernah terjadi apapun, walaupun Tari ini punya satu kondisi di mana dia ini agak sensitif. Nah, sesampainya di Candi Ketek tadi, Tari ini mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika mereka melintasi Candi Ketek, Tari ini punggungnya merasa dingin sekali. Jadi seperti ada balok es batu yang nempel di baunya. Nah, pada waktu itu Tari ini seperti tersadar. Biasanya kalau Tari merasakan hal seperti itu, dia ini akan mendapati ataupun melihat satu fenomena mengenai hal-hal yang gaib, yang mistis. Nah, disitulah Tari ini mulai berdoa, dia mulai berzikir dalam perjalanannya untuk menuju ke pos 1. Nah, mereka tetap lanjut jalan dengan formasi yang masih utuh, sampai pada akhirnya singkat cerita, 1,5 jam mereka ini padahal sudah cukup cepat gitu jalan, mereka sampai di pos 1 di Mbah Branti. Nah, sampai di Mbah Branti ini mereka cuma istirahat sejenak untuk sekedar minum air mineral, dan yang cowok-cowok ini bakar rokok. Setelahnya mereka langsung melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan pada hari itu ini cukup bisa dikatakan langitnya ini agak mendung, agak gelap, dan kabut ini turun dengan tipis. Mereka ini jalan untuk menuju ke pos 2 Brakseng. Mereka jalan, tidak ada kendala apapun, walaupun tadi si Tari ini sudah merasakan kondisi di mana dia seperti ditempeli balok es
Dan Tari ini paham betul, biasanya kalau dia mau mendapati sesuatu apa, ini pasti merasakan hal seperti itu, dingin gitu loh punggungnya. Nah, singkat cerita, sampailah mereka ini di pos 2, di Brakseng itu. Nah, ketika sampai di Brakseng, Ronald ini bertanya dengan Tommy, Tom, ini kalau mau ngecamp nanti kita ngecampnya di mana? Nanti kita ngecamp rencananya di pos 5 aja, di atas di Bulak Peperangan. Nanti karena kondisinya di sana ini luas lah, enak buat ngecamp. Kalau enggak di Gupaan Menjangan, kalau kita cukup tapi waktunya, karena kita udah terlalu sore ini. Ya sudah, gini aja, kita istirahat dulu di pos 2, agak lama ya, karena aku juga pengen agak selonjor, ini kakiku agak sakit, kata si Tommy. Nah, si Ronald sama si Tari ini setuju, mereka duduk di pos 2 di Brakseng. Nah, kondisinya rencang-rencang. Pendakian mereka pada hari itu sangat sepi, karena itu bukan weekend, akan tetapi weekday, hari-hari biasa. Dan itu pada hari Kamis. Jadi Kamis ini akan menuju ke Jumat Kliwon. Jadi ketika mereka sudah sampai di pos 2 Brakseng pada sekitaran jam 4 sore lebih, ini berarti kalau hitungan Jawa, kalau tidak salah ya, ini sudah masuk ke Kliwon. Jadi Jumatnya sudah Jumat Kliwon itu. Nah, mereka duduk di pos 2 Brakseng. Di situ Tari ini sempat seperti melihat sesuatu gitu, mencari-cari sesuatu. Nah, ditanya sama si Ronald ini, Tar, kamu kok dari tadi ngeliatin kiri kanan itu, kamu ngeliat apa? Lihat setan lagi? Shh. Tari ini cuma seperti itu. Dan Tari ini malah bertanya dengan si Tommy, Tom, aku kok baca-baca ya di media sosial kalau di pos 2 Brakseng ini katanya ada pohon gede yang disakralkan gitu, yang dikasih kain gitu, dililit kain. Ini kok aku lihat tidak ada. Oh, itu sepertinya kok udah tumbang. Entah tumbang kenapa, kena angin atau apa. Memang ada ya yang disakralkan. Jadi biasanya dikasih sesaji, biasanya dililiti kain gitu loh. Memang disakralkan oleh penduduk setempat. Nah, di situ Ronald ini agak seperti mencemooh lagi. Lah, biasa, lagi-lagi dunia gaib, lagi-lagi dunia gaib. Ngobrolin ini yang lain toh. Ini bukan dunia gaib, jawab si Tari ini. Aku kan tanya, pohon yang disakralkan gitu loh sama masyarakat setempat, bukan masalah dunia gaibnya, kan beda. Ya sama aja, si Ronald ini. Nah, akhirnya mereka ini masih tetap lanjut istirahat. Jadi Tari ini entah ngobrol apa sama si Tommy. Pada waktu itu Tari ini melihat Ronald jalan. Jadi Ronald ini jalan ternyata menuju ke satu pohon yang tumbang tadi yang sempat dibicarakan oleh si Tari ini. Nah, di sana si Ronald ini kencing. Jadi nampak Tari ini melihat Ronald ini kencing, dan setelahnya Ronald ini balik ke Tari dan si Tommy. Ditanya di situ sama Tari, kamu izin ndak mau kencing ini? Izin punya siapa? Oh, izin apa? Loh, kamu kok kayak gitu, Tari itu? Kita kan di tempat asing sih, Nal. Kamu kok selalu seperti itu? Kalau naik gunung kemanapun pasti sikapmu itu seperti itu. Mau dirubah, tanya si Tari ini. Bilang si Tari ini, sorry. Nah, Ronald ini cuma menjawab, loh kamu ini kenapa toh Tar, kok cerewet banget? Lagian aku naik gunung dari dulu-dulu itu sama kalian ini tidak pernah ada apa-apa toh, meskipun aku kayak gini. Udah toh, tidak usah dibikin masalah. Hal-hal sepele seperti itu. Oh ya sudah, aku cuma ngingetin aja kok, kalau di mana tempatnya kita itu yo tetap harus menjaga sikap kita lah, sopan santun kita. Yo lah, cerewet kamu ini. Nah, agak sebel di situ wajah dari si Ronald ini, seperti diceramai gitu kan oleh si Tari ini. Sampai akhirnya Tommy ini pun melerai. Wes lah. Ayo kita lanjut jalan lagi. Lagian ini udah cukup sore, udah 4:30. Nah, mereka akhirnya bertiga melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3 di sore hari. Jadi mereka jalan. Awalnya tidak ada masalah apapun. Jadi formasinya ini masih utuh, rencang-rencang. Si Tommy ini ada di depan, Ronald di tengah, Tari ini di belakang. Nah, di tengah perjalanan untuk menuju ke pos 3, tiba-tiba langit ini yang tadinya agak gelap, agak mendung, tiba-tiba sangat mendung, pekat sekali. Disitulah Tommy ini tanya sama kedua temannya, jas hujan, tidak lupa kan dibawa semua? Aman, jawab mereka semua. Nah, setelah menjawab seperti itu, kabut ini yang tadinya tipis turun dengan cukup tebal. Nah, mereka ini masih lanjut jalan sampai pada satu momen Tari ini melihat sesuatu yang aneh pada dirinya si Ronald. Jadi Tari ini kan jalan di belakangnya Ronald. Nah, pada waktu itu samar-samar Tari melihat ada seperti asap
berwarna hitam awalnya, seperti merangkak di belakangnya Ronald, dan ada di kerilnya Ronald. Nah, Tari ini mengamati, ini asap kok seperti merangkak tadi, dan setelahnya seperti gendoli kerilnya dari Ronald. Dan lama-kelamaan yang awalnya seperti asap hitam dan menyerupai siluet lah, tiba-tiba berubah menjadi sosok, di mana sosok ini menyerupai manusia. Jadi tangannya ini seperti nyikep, memeluk dari si Ronald ini ke depan. Jadi benar-benar ada di kerilnya dari si Ronald. Jadi Ronald ini akhirnya seperti gendong yang awalnya asap dan ternyata menyerupai satu sosok. Dan lama-kelamaan di situ, Tari ini sudah merasa ini hal yang gaib. Ini sosok jin, tapi menyerupai asap dan berwujud seseorang. Nah, lama-kelamaan, Tari ini kan masih terus berzikir. Dia minta perlindungan kepada Allah. Sosok tersebut yang awalnya berwujud sosok manusia akan tetapi asap, tiba-tiba perlahan ini berubah menjadi satu sosok, di mana sosok ini bisa kita katakan biasanya ini adalah kuntilanak. Jadi rambutnya ini panjang kumel, jubahnya ini putih juga kumel seperti ada bercakan darah yang kering. Tapi wajahnya ini Tari nggak melihat dari sosok tersebut, karena kondisinya ini membelakangi Tari. Nah, pada waktu itu Tari ini diam aja, dia tidak membicarakan hal itu kepada Ronald, karena Tari takut itu akan menjadi satu masalah sendiri bagi Ronald dan bagi rombongan mereka. Lalu Tari ini tidak pengen kalau dia ini nanti diejek lagi sama si Ronald, karena Tari ini tahu kebiasaan dari Ronald seperti itu. Nah, Tari ini juga agak aneh. Di kebiasaan-kebiasaan sebelumnya dalam pendakian, Ronald ini tidak pernah diganggu. Jadi kali ini kok Ronald ini seperti diganggu. Biasanya justru si Tommy, karena Tommy ini taat, dia ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Tommy ini sering diganggu dan Tari ini merasakan betul. Dan Tari juga sering kali melihat ada sosok-sosok yang seperti ingin mencelakai, dalam artian ini membisiki si Tommy ini untuk ya tidak sholat, untuk apa gitu. Jadi Tari ini benar-benar sensitif, walaupun sudah ditutup mata batinnya semenjak Tari ini SMP, tapi itu tidak mempengaruhi gitu loh. Bisa dikatakan Tari ini masih sering kali melihat hal seperti itu. Kemungkinan yang energinya kuat mungkin dari bangsa jin itu. Nah, pada waktu itu setelah melihat hal seperti itu, Tari ini benar-benar kaget. Dia ini jalan agak menjauh dari dua temannya, karena kondisinya dia tidak mau deket-deket. Nah, menurut penuturan Tari, dia ini mencium bau yang sangat busuk dari sosok tersebut. Jadi nampak tangannya ini, lengannya hitam gitu, hitam-hitam semua. Walaupun dari belakang ini tangannya kelihatan, ya tidak kelihatan ini wajah. Nah, kakinya juga sama hitam. Jadi seperti benar-benar gendoli si Ronald ini. Dan Ronald ini seperti gendong. Nah, sampai di titik mereka ini tiba di mata air. Nah, disitulah Tommy ini ngajak mereka semua berhenti. Ini di mata air kita berhenti ya. Kita ngambil air dulu untuk persediaan dan kita istirahat. Nah, semuanya ini setuju. Jadi Ronald ini pun menurunkan kerilnya agak dibanting. Berat. Wajahnya ini agak kesel. Asu iki, wantep banget tasku. Jadi miso di situ, miso khas Jawanan gitulah. Anjing, ini berat banget kerilku. Kenapa yo? Jadi Ronald ini bingung. Nah, di situ Tommy ini menasihati si Ronald gitu. Nal, dijagalah omongannya kamu kok di gunung kayak gitu. Lo emang kayak gini kok, tasku ini kok berat banget. Coba kamu yang gendong, tukeran. Ya wes nanti tukeran enggak apa-apa, kata si Tommy ngalahi gitu kan. Dan nanti tukeran sama aku kalau memang keberatan kamu bawa kerilmu. Nanti tukeran. Yang penting kita ngambil air dulu. Nah, pada waktu itu Tari ini diem. Dia tidak membicarakan hal yang dia lihat ini kepada Ronald. Tari ini cuma batin, agak ketawa juga melihat Ronald ini sewot gitu emosi. Ya berat lah, wong kamu ada yang gendoli. Cuma dibatin aja sama di Tari ini. Karena Tari ini memang agak gimana sama Ronald tadi. Setelah Ronald ini sewot-sewot sama dia tadi kan di pos 2 di Brakseng, dia cuma rasain kamu Nal, rasain gitu loh. Nah, sampai akhirnya mereka ini ambil air di mata air. Setelah air ini diambil, mereka pun langsung jalan gitu loh untuk menuju ke pos selanjutnya, ke pos 3. Jadi kondisinya ini sudah maghrib, sudah lewat maghrib, malah sudah jam sekitaran hampir jam 8 malam. Nah, sampai pada akhirnya mereka pun tiba di pos 3. Akhirnya setelah beristirahat cukup lama di pos 3 ini,
mereka pun melanjutkan perjalanan untuk ke pos 4. Jadi kondisinya sudah gelap, udah malam. Nah, mereka jalan. Nah, mereka ini sempat papasan ya, karena jalan ini kan lama rancang-rancang dari pos 3 untuk menuju ke pos 4 ini bisa dikatakan jalur yang benar-benar sangar gitu kalau pendaki ini bilang. Jadi di Gunung Lawu Via Ceto, pos 3 ke pos 4 ini paling sangar. Jadi ngetrek terus, jalannya nanjak dan benar-benar jalur landainya ini cuma sedikit aja, nanti langsung ngetrek lagi gitu. Maka dari itu mereka ini sering berhenti. Nah, karena kondisi mereka ini jalan lama, mereka ini sempat ketemu dengan satu rombongan pendaki di mana mereka ini berempat. Nah, mereka ini jalan dan ternyata setelah berpapasan dengan mereka, ada satu temannya ini yang berhenti di tengah jalur. Loh mas, kenapa? Ditanyakan di situ sama si Tommy. Ini mas, kakiku agak sakit. Loh, jenengan sendiri apa sama siapa? Itu mas, rombonganku yang di depan barusan jalan. Loh, akhirnya Tommy ini teriak di situ, gitu kan? Mas, berhenti dulu mas. Akhirnya satu rombongan yang tadi papasan dengan mereka ini yang barusan lewat berhenti. Ada apa mas? Ini loh mas, temennya kakinya sakit, kasihan toh mas, masa ditinggalin? Ah, udah terlalu lama mas, udah terlalu banyak. Oh, ini juga nguras tenaga dan waktu. Kami berhenti udah cukup beberapa kali kok. Udahlah. Sambil si satu dari rombongan ini berteriak dengan satu temannya yang kakinya sakit itu. Nanti nyusulin yo. Kami jalan pelan kok. Jalannya pelan kami. Udah, kamu nyusulin. Akhirnya mereka ini jalan lagi tanpa seperti memperdulikan satu temannya. Nah, pada waktu itu Tommy ini kan tanya, "Mas, gimana mas? Mau tak bantuin apa gimana mas untuk turun nyusul temannya?" Enggak mas, enggak apa-apa mas, lagian ini agak sakit aja sedikit kok. Ini pakai pereda nyeri, sebentar lagi salep pereda nyeri udah sembuh gitu. Oh ya sudah mas, kami tak lanjut jalan ya mas. Padahal Tommy ini enggak tega gitu loh. Dia ini sempat menuturkan kepada Tari kan keesokan harinya itu enggak tega sebenarnya, tapi bagaimana lagi? Karena dia ini enggak mau ngikuti urusan yang bukan urusannya. Itu kan urusan dari satu rombongan lain. Nah, pada waktu itu Tommy ini sempat bilang juga sama Tari, setelahnya mereka lanjut jalan, sama Ronald juga, si Tommy ini bilang, itu yo, yang namanya temen. Memang ada satu ungkapan ketika naik gunung, kesetiakawanan ini kita diuji, dan bagaimana sifat asli dari teman kita ketika naik gunung ini kelihatan. Jadi mungkin itu yo teman-teman. Tommy ini sempat bicara seperti itu kepada dua temannya. Ya memang seperti itu, jawab Tari, makanya kita jangan egois lah. Kita kan udah berkali-kali juga naik gunung, jangan seperti itu, kasihan. Nah, mereka lanjutin perjalanan dengan kondisi sosok yang tadi kuntilanak itu udah tidak gendoli dari tasnya Ronald yang dibawa oleh si Tommy ini. Nah, mereka lanjut jalan. Nah, belum juga mereka sampai di pos 3. Tari ini tiba-tiba mencium lagi. Awalnya mencium bau melati. Bau melati nyengat, dan itu menjadi satu yang biasa bagi si Tari ini. Udah biasa bau-bau kayak gini. Nah, setelahnya bau busuk yang Tari ini sempat cium tadi. Nah, pada waktu itu Tari ini seperti tersadar. Setelah bau melati, ini bau busuk. Biasanya ada sosok, kalau ndak genderuwo ya kuntilanak yang dia lihat. Nah, dia ini masih lanjut jalan, dan benar saja tasnya dari Tommy yang dibawa Ronald ini digendoli lagi dengan sosok tadi sama kuntilanak. Sosoknya ini benar-benar kuntilanak, dan pada waktu itu Tari ini akhirnya kan agak mundur lagi, agak menjauh karena baunya ini benar-benar busuk. Tari ini sebenarnya antara takut dan tidak takut gitu loh, karena hal-hal semacam itu sudah Tari ini lihat dan rasakan semenjak dia kecil. Jadi agak biasa aja Tari ini. Jadi dia ini menjaga jarak karena baunya ini benar-benar busuk menurut penuturan dari Tari. Sampai pada akhirnya mereka berhenti lagi di tengah jalur. Kondisinya benar-benar gelap, tapi tidak hujan, cuma kayak gelundang-gelundung aja, suara guntur itu seperti mau hujan, tapi belum turun hujan sama sekali. Vegetasi ini sudah sangat rapat kan, seperti yang kita tahu dari pos 3 ini untuk menuju ke pos 4. Nah, pada waktu itu mereka semua ini kan berhenti lagi di jalur. Nah, ketika mereka ini berhenti, si Ronald ini mencopot tasnya gitu loh, kerilnya, tasnya dari si Tommy yang dia bawa, dia copot. Nah, pada waktu itu Tommy ini seperti melongo melihat ke Ronald gitu loh.
Dan matanya ini seperti mengikuti ke arah, dan itu menuju ke arah jurang. Nah, disitulah Tari ini berjalan ke arahnya Tommy. Tari ini tanya sama Tommy, "Tom, kamu lihat apa barusan?" Karena Tari ini juga melihat kalau sosok kuntilanak tadi ini lari gitu ke jurang. Nah, Tommy ini menjawab, "Barusan kok seperti ada bayangan hitam ya. Wujudnya kayak manusia tapi cuma kayak asap hitam lari gitu loh. Lari menuju ke jurang dari tasku yang dibawa sama Ronald." Tari ini bilang sama si Tommy, intinya jangan keras-keras. Biar Ronald ini tidak dengar, nanti dia malah seperti biasalah malah ngece, nanti menjadi masalah sendiri. Kalau sosok itu malah nanti neror si Ronald ini. Sampai pada akhirnya kan Tommy ini nurut, iya tar. Nah, setelahnya mereka ini pun lanjut jalan gitu loh. Setelah mereka ini istirahat untuk menuju ke pos 4. Jadi benar-benar mereka ini merasakan satu kondisi di mana mereka benar-benar kelelahan. Dan jaraknya ini cukup jauh, rencang-rencang untuk menuju ke pos 4. Nah, sebelum mereka sampai di pos 4, Tommy ini sempat teriak sama teman-temannya, "Kita ngecamp di pos 4 aja lah. Kita ndak cukup waktu ini kalau sampai di bulak peperangan, karena udah malam banget. Kondisinya udah malam banget, rencang-rencang udah jam 11 lebih lah pada waktu itu, udah tengah malam." Nah, menurut Tommy juga kalau diteruskan pendakian mereka ini kan tidak bagus, pendakian malam hari. Takutnya ada binatang buas dan lain sebagainya. Nah, sampai pada akhirnya singkat cerita mereka ini tiba di satu lokasi, di mana lokasi tersebut adalah pos 4. Nah, di pos 4 ini tidak ada satu pendaki pun, tidak ada satu tenda pun yang didirikan. Kondisinya benar-benar sepi. Karena pendakian memang benar-benar sepi. Jadi mereka ini cuma ketemu pendaki berpapasan yang turun ini cuma beberapa. Dan dari tadi mereka berjalan semenjak dari base camp ini tidak ada satupun pendaki yang naik gitu loh. Sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 4, langsunglah mereka ini bagi tugas. Jadi cowok-cowok si Tommy sama Ronald ini mendirikan tenda dan memasang flashlight. Di situ Tari ini mulai mengeluarkan logistik, mulai untuk masak, dan dia juga merebus air untuk menyeduh kopi. Nah, setelah semuanya ini beres, dalam artian tenda sudah berdiri, flashlight sudah dipasang, dibentangkan, masakan ini sudah matang, mereka pun di situ makan malam. Nah, ketika makan malam tidak ada kejadian apapun dan kondisinya sosok kuntilanak ini tidak muncul lagi. Tari ini sempat nilang-nilang gitu loh, ke kiri ke kanan, dia coba lihat-lihat, oh enggak ada masalah apapun, alhamdulillah lah udah. Jadi mereka makan ini tidak terganggu, khususnya ini Tari, dia tidak terganggu dengan bau busuk atau penampakan dari kuntilanak ini. Jadi benar-benar mereka nikmat makan. Nah, setelah mereka ini makan, si Tommy ini bilang sama teman-teman, ini sudah jam 12, kita nongkrongnya sebentar aja ya, 15 menit, nanti kita tidur setelahnya. Karena kita akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya langsung menuju ke puncak. Dan kita pagi-pagi, si Tommy ini bilang sama Tari, nggak usah masak ya, nanti kita sarapan roti aja, kita sarapannya nanti di warungnya Mbok Yem aja. Oh iya, oke. Jadi Tari, Ronald ini juga sudah mendengar kalau di Lawu ini ada satu warung, di mana warung ini sangat legendaris di Hargotalem, namanya warungnya Mbok Yem. Mereka akan sarapan nasi pecel dan telur ceplok. Jadi pada waktu itu meskipun mereka berdua, si Tari sama Ronald ini belum pernah ke Gunung Lawu via Ceto, tapi mereka sudah mendengar karena memang sangat legendaris warung dari Mbok Yem ini. Nah, setelah diajak seperti itu kan sama si Tommy, mereka setuju. Mereka ini ngobrol-ngobrol, mereka menghabiskan kopi. Jam 12 lebih 15 menit, mereka pun tidur gitu, masuk ke dalam tenda. Jadi mereka cuma bikin satu tenda. Dan Tari ini ikut tidur di dalam. Nah, Tari ini tidur di tengah, dibatasi oleh tas keril, dan di kiri kanan ini adalah si Tommy sama si Ronald. Nah, ketika mereka berada di dalam tenda, mereka semua ini langsung masuk ke dalam sleeping bag dan mereka ini langsung tidur karena bisa dikatakan mereka ini sangat kecapean gitu loh. Nah, jadi mereka ini tidak menyempatkan ngobrol seperti pada biasanya gitu loh. Kalau di dalam tenda gitu kan biasanya ngobrol dulu. Ini mereka tidak, benar-benar langsung tidur. Nah, pada waktu itu Tari ini kebangun pada sekitaran jam 1:30 dini hari. Tari ini benar-benar kebangun karena dia mendengar suara Ronald ini seperti nangis gitu loh. Jadi seperti ngigau, tapi nangis. Nah, Tari ini kan bangun, dia duduk, dia membangunkan dari si Tommy. Tom bangun Tom. Tommy ini bangun. Kenapa Tar? Itu lihat, si Ronald kok nangis-nangis gitu. Loh,
Lah kenapa? Nggak tahu ngigo kayaknya. Oh ya sudah. Akhirnya si Tommy ini menghampiri si Ronald, dibangunin. Nal bangun Nal, bangun. Nah Ronald ini bangun, bangunnya ini seperti kaget gitu loh. Jadi seperti ketakutan. Nah di situ Tommy ini tanya, Nal, kamu kenapa Nal? Kamu kenapa? Aku mimpi buruk. Udah, enggak apa-apa. Jadi apa yo yang Ronald ini impikan kok dia sampai menangis seperti ini gitu loh. Batin si Tari pada waktu itu, akhirnya Tari ini sama Tommy agak mendesak Ronald. Nal, kamu mimpi apa? Udah cerita aja biar kamu lega, jangan kayak gini. Kenapa kamu mimpi kok bisa sampai nangis guguk-guguk kayak gini? Kamu mimpi apa? Kok sepertinya menyeramkan sekali. Nah akhirnya di dini hari itu sekitaran 1:30, Ronald ini bercerita di dalam tenda. Kondisi tenda ini hanya dengan penerangan lampu dari tenda kecil kuning hangat. Di situ Ronald ini bercerita, "Nggak tahu aku ini awalnya mengalami satu mimpi. Dalam mimpiku aku ini seperti berada di tengah hutan yang sangat gelap. Hutan ini sangat sunyi, tidak terdengar apapun. Aku ini bingung. Di tengah-tengah hutan yang gelap dan sunyi ini, aku berjalan sampai pada akhirnya aku ini ketemu dengan satu gubuk tua. Nah, karena kondisinya aku bingung, aku ini benar-benar tidak tahu harus kemana. Aku ini menghampiri gubuk tua itu. Aku mengetuk, tidak ada yang menyahut. Sampai akhirnya terus aku ketuk. Pintu kayu ini terbuka sendiri. Aku ini masuk ke dalam gubuk tua yang barusan aku ketuk ini. Aku masuk, dan setelah aku berada di dalam, aku ini melihat ruangan yang benar-benar gelap, hanya bercahayakan seperti lampu cemplik gitu loh, seperti lampu patromas kecil. Sampai pada akhirnya di pojokan ini aku melihat ada satu kursi. Kursi ini kursi tua, diduduki oleh satu sosok perempuan berambut panjang sekali. Jubahnya ini putih kumel, seperti ada bercak darahnya yang udah kering. Wajahnya ini sangat hitam, tangannya juga hitam, kakinya juga hitam, dan kuku-kukunya ini runcing panjang-panjang sekali. Nah sosok itu seperti memandang marah gitu loh ke arahku. Nah sampai akhirnya aku ini mundur-mundur gitu, aku mau lari, tapi benar-benar kakiku berat mau lari dari gubuk tua itu. Sampai aku ini terjatuh, terjungkal ke belakang, dan tiba-tiba entah bagaimana sosok itu tiba-tiba ada di depanku gitu loh. Nah ketika sosok ini ada di depanku, sosok ini seperti mau mencekik leherku pada waktu itu. Nah disitulah aku ini benar-benar takut. Aku berusaha untuk melawan, tapi benar-benar tidak ada kekuatan. Sampai aku ini merasa tercekik. Dan perempuan ini seperti bilang gitu loh, kurang ajar kowe, kurang ajar nih ngomahku, kurang ajar. Nah setelahnya aku ini entah kenapa aku terbangun gitu loh. Tadi makanya aku nangis-nangis gitu, seperti ketakutan. Oh jadi itu mimpimu. Nah pada waktu itu Tari ini deg gitu loh. Loh, kok apa yang dikatakan oleh Ronald seperti apa yang Tari ini lihat tadi sosoknya. Tapi si Tommy ini kan nggak melihat. Tommy ini melihatnya cuma bayangan hitam yang seperti lari menuju ke jurang. Nah disitulah Tommy ini bilang sama si Ronald, sudah Nal, kamu doa Nal, kamu doa. Mungkin kamu nggak berdoa. Iya mungkin aku nggak berdoa, jadi seperti ngimpi dan ketindihan gini yo. Aku seperti direp-repi. Iya makanya berdoa dulu. Akhirnya Ronald ini pun masuk menutup sleeping bagnya lagi. Dia nampak mengucapkan doa, dan Ronald ini pun tidur lagi. Nah akhirnya Tari dan Tommy ini pun melanjutkan tidurnya. Sebelum tidur, Tari ini sempat kepikiran, kenapa ya kok sama apa yang Ronald ini katakan dengan apa yang dia lihat. Jangan-jangan mau ada sesuatu. Dan Tari pun kembali teringat dengan apa yang dia rasakan ketika di Candi Ketek. Dia merasakan hawa yang sangat dingin, seperti ditempeli balok es di gegere, di mana ini berarti punggung, di punggungnya, seperti menandakan akan terjadi sesuatu. Nah Tari ini jadi kepikiran. Akhirnya dia ini bangun. Dia keluar dari tenda. Dia berada di depan tenda gitu loh. Dia menghirup udara segar lah di situ. Nah tiba-tiba tengkuk Tari ini benar-benar sangat merinding. Bulu kuduknya ini berdiri semua gitu loh. Nah disitulah Tari ini astagfirullahaladzim berucap,
Ini pasti mau ada apa-apa lagi. Tari ini pun berencana untuk masuk ke tenda untuk lanjutin tidur karena ada satu kondisi di mana dia tidak nyaman seperti itu. Nah, Tari ini mau masuk ke dalam tenda, tiba-tiba dari balik pepohonan yang berada di pos 4, pohon-pohon pinus, Tari ini melihat ada sesuatu yang seperti mengawasi dia. Nah, di situ dari depan tenda, sebelum Tari ini masuk ke dalam tenda, akhirnya Tari ini mengawasi ke arah pohon yang besar, pohon pinus, di mana Tari ini merasa ada sesuatu yang mengawasi dia. Setelah diamati sama Tari, benar saja Tari ini melihat sosok yang sempat dia lihat tadi dan diceritakan oleh Ronald dalam mimpinya. Sosok ini adalah kuntilanak yang sempat Tari ini lihat ketika di perjalanan mereka ini naik. Nah, kuntilanak ini jadi seperti berada di pohon. Jadi ada satu pohon pinus yang besar. Kuntilanak ini badannya tidak kelihatan, cuma satu tangannya dan jarinya yang kelihatan. Dan mukanya ini yang menatap tajam seolah-olah marah ini ke arah Tari. Dan kukunya ini seperti dimainkan gitu loh, rencang-rencang. Jadi kukunya ini benar-benar panjang sekali, tangannya hitam. Wajahnya juga hitam sekali. Sampai tidak kelihatan gitu. Matanya juga hitam, semuanya hitam. Tapi benar-benar seperti seolah-olah Tari ini merasa marah ke arah Tari. Rambutnya ini sangat kumel gitu. Nah, pada waktu itu Tari cuma akhirnya agak mendekat. Karena kondisinya Tari ini sebenarnya tidak takut gitu loh. Tari agak mendekat ke arah pohon pinus tadi sambil dia terus berpikir. Dan dia ini pun berbicara, "Ojo ganggu yo, aku mbek konco-koncoku gak ganggu kok. Jangan ganggu ya, aku sama teman-temanku gak ganggu kamu kok." Nah, setelah Tari berbicara seperti itu, sosok kuntilanak ini tertawa gitu loh. Jadi tertawa seperti mentertawakan apa yang barusan Tari ini katakan. Nah, disitulah Tari ini berucap lagi sekali lagi, "Bismillahirrahmanirrahim. Hei, ojo ganggu yo. Aku mbek konco-koncoku gak ganggu kowe. Pisan meneh aku ngomong, kowe ojo ganggu aku mbek konco-koncoku. Mergone aku mbek konco-koncoku gak ganggu kowe. Awas kowe nek ganggu meneh." Nah, setelahnya sosok kuntilanak yang berada di balik pohon, kukunya ini seperti ditaruh di pohon dan dimainkan, digesek-gesekkan, srek, 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 dan terus menatap tajam ke arah Tari ini seolah-olah sangat marah. Setelahnya tertawa lagi, dan tertawanya ini mentertawakan Tari. Nah, disitulah Tari ini cuma berucap, "Astagfirullahaladzim. Ngeweng yo, ngeyel. Yo wis lah karepmu, awas kowe nek ganggu." Nah, Tari ini pun masuk ke dalam tenda. Dia tutup resleting tenda, dia berdoa, dia masuk ke dalam sleeping bag, dia kembali tidur. Nah, setelahnya ini tidak ada gangguan apapun yang Tari ini rasakan. Satu temannya juga tidak terdengar nangis lagi ataupun bermimpi lagi, si Ronald ini, dan Tommy ini mendengkur saking pulesnya. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya, pada sekitaran jam 5 subuh hari, si Tari ini terbangun, dia membangunkan Tommy dan membangunkan Ronald. "Udah pagi, ayo bangun, ayo bangun." Nah, semuanya ini akhirnya bangun gitu kan. Akhirnya semuanya terbangun, dan setelahnya mereka ini makan roti, mereka juga ngopi, karena mereka berencana akan sarapan di warungnya dari Mbok Yem, seperti rencana mereka pada malam hari tadi itu. Nah, setelah mereka makan roti, mereka ngopi pada sekitaran jam 6 kurang 20 menit, setengah 6 lebih 10 menit itu. Mereka pun berjalan untuk menuju summit, untuk menuju ke puncak. Jadi tenda ini masih mereka tinggal di pos 4, mereka jalan untuk menuju ke puncak. Jadi formasinya ini masih utuh. Tommy ini ada di depan, di tengah ini Ronald, dan paling belakang ini si Tari ini. Jadi mereka jalan sampai pada akhirnya mereka ini tiba di Hargotalem, di mana itu adalah lokasi ideal para pendaki untuk mendirikan tenda. Di sisi-sisi dari Hargotalem ada juga di situ dekat dengan petilasan Prabu Brawijaya V, dan ada beberapa warung, dan yang paling terkenal adalah warungnya Mbok Yem. Nah, disitulah mereka ini mampir. Kondisinya ini tidak begitu ramai para pendaki. Jadi ada 1, 2, 3 tenda yang ada di situ. Nah, disitulah mereka ini berkenal dengan para pendaki ini yang kebanyakan ini baru dari puncak kemarin itu, dan mereka semalam ngecamp di Hargotalem. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi mereka kenalan dan mereka pun sarapan di situ. Nasi pecel, telur ceplok, dan teh hangat. Nah, setelah sarapan ditanyakan di situ si Ronald sama si Tari, "Gimana?
Enak nggak menurut kalian? Apa makanannya Mbok Yem ini? Enak lah, sedap. Apalagi kita belum makan nasi, jawab si Ronald. Nah, pada waktu itu mereka setelahnya ngobrol, bercanda. Setelahnya mereka membayar, mengucapkan terima kasih pada Mbok Yem, sempat foto juga sama si Mbok Yem ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak tertinggi dari Gunung Lawu, yaitu Hargodumilah. Nah, mereka jalan menuju ke Hargodumilah. Di tengah perjalanan, Ronald ini sempat berkata lagi kepada kedua temannya, gitu loh. Mbok Yem kok wajahnya judes gitu ya? Ya memang karakternya seperti itu orangnya, tapi orangnya baik kok, jawab si Tommy. Iya tadi disuruh foto ini, tak lihat di HP ku juga wajahnya masam gitu loh. Ya memang kayak gitu Mbok Yem. Ya wajar aja lah, jawab si Tommy. Kan dia juga tinggalnya di gunung berpuluh-puluh tahun, tidak ada temen, tidak ada apa, teman-temannya ini pendaki. Ya wajar kalau dia ini agak nggak gaul gitu loh, karena udah sepuh juga beliau. Nah, mereka ini jalan sambil bercanda, ngobrol asik gitu. Sampai pada akhirnya tidak ada kendala apapun, sampailah mereka di puncak tertinggi Gunung Lawu, yaitu Hargodumilah. Nah, ketika di puncak ini ada beberapa pendaki yang ada di sana juga. Mereka ini sempat menikmati keindahan dari puncak Lawu. Puncak Lawu ini tidak begitu luas ya, rencana-rencana bisa dikatakan, karena itu ada satu tugu atau monumen Hargodumilah, dan ya cuma seperti itu. Tapi benar-benar keindahannya ini tidak ternilai menurut saya pribadi loh. Jadi lautan awan, ada juga pepohonan di situ, benar-benar indah sekali kalau di Hargodumilah ini, meskipun tidak begitu luas. Sampai pada akhirnya mereka benar-benar menikmati dari puncak Hargodumilah. Setelah mereka foto-foto, mereka puas berada di puncak, mereka pun turun gitu kan. Nah, setelahnya mereka turun. Kondisinya ini dari kemarin, meskipun sudah gelundang-gelundung, sudah mendung, seperti mau hujan, tapi tidak turun hujan juga, alhamdulillahnya ini. Jadi benar-benar pendakian mereka ini kering gitu loh, anti basah. Nah, mereka jalan turun, mereka pun menyempatkan diri untuk mampir ke petilasan dari Prabu Brawijaya, karena pada waktu itu Ronald dan si Tari ini penasaran, diajak ke situ juga. Setelahnya mereka langsung untuk menuju ke tenda mereka. Nah, perjalanan turun mereka pada akhirnya sempat diguyur gerimis, tapi sebentar. Gerimisnya ini tidak lama gitu loh, dan gerimisnya ini kecil. Sampai pada akhirnya setelahnya ini langit cerah gitu loh. Langit cerah setelah gerimis ini, loh kok tidak mendung lagi, alhamdulillah. Mereka jalan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 4. Mereka sampai di tenda. Sampai di tenda ini mereka makan roti, mereka ini nyantai lagi gitulah. Nah, Tommy ini bilang sama kedua temannya, habis ini kita langsung kemas-kemas tenda, kita turun ya. Oke, siap-siap Tom. Nah, setelah mereka bersantai, mereka yang ngopi lah gitulah, yang cowok-cowok ngerokok, si Tari di siku leleh-leleh di atas matras, mereka pun langsung mengemasi tenda mereka. Nah, setelahnya Tommy mengajak kedua temannya untuk jalan turun. Nah, di awal-awal perjalanan mereka turun dari pos 4 untuk menuju ke base camp, ini tidak ada masalah apapun. Mereka jalan terus dengan kondisi yang langit ini cerah, yang tadi ini baru turun gerimis. Sampai pada satu momen mereka ini hampir sampai di pos 2 Brakseng. Formasinya masih utuh seperti keberangkatan. Tommy ini di depan, Ronald di tengah, Tari ini di belakang. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendadak gelap secara tiba-tiba. Nah, setelah langit ini mendadak gelap secara tiba-tiba, Tari ini merasakan ada satu keanehan, di mana keanehan ini dia rasakan energi ini sangat jahat mendekat ke arah mereka. Nah, benar saja, tiba-tiba satu temannya Ronald ini jalan sangat cepat dan tidak umum manusia gitulah. Jadi langkahnya ini tat dan nyalip dari Tommy. Tommy ini seperti disenggol sampai Tommy ini agak jatuh. Loh Nal, hati-hati Nal. Ronald ini jualan cepat sekali. Sampai pada akhirnya di titik si Ronald ini tiba di Brakseng, agak jauh dari mereka, mereka ini melihat. Nah, disitulah Tommy ini tanya sama Tari, Ronald kenapa Tar? Ronald kenapa itu? Kok seperti itu? Kok jalannya cepet banget? Tari ini menjawab, bentar sini. Bentar, melanjutinya bentar. Aku tak bilang sama kamu Tom, kenapa? Ada yang tidak beres sama si Ronald. Tapi aku belum tahu apa. Iya kok jalannya cepet banget. Ya sudah, kita jalan santai aja. Nah, nampak mereka jalan turun ini. Ronald ini seperti di Brakseng, berdiri gitu loh, menatap ke arah mereka berdua. Jadi benar-benar berdiri, menatap ke arah mereka berdua. Sampai mereka berdua, si Tommy dan Tari ini tiba di Brakseng. Tiba-tiba Ronald ini yang tadinya menatap tajam ke arah mereka berdua, seolah-olah marah. Ronald ini langsung menuju ke arah
satu pohon yang tumbang, yang sempat Tari ini tanyakan seperti disakralkan. Ronald ini berjalan ke sana. Nah tiba-tiba Ronald ini membuka bajunya. Dia juga mencopot celananya, tas keril sudah dia buang. Jadi Ronald ini bugil. Tommy sama Tari ini benar-benar tidak bisa berkata apapun. Mereka ini melongo, ngelamun. Yang bisa mereka lakukan cuma melongo karena mereka kaget. Loh, Ronald ini ngapain? Tiba-tiba Ronald ini kencing lagi di situ. Kencing ini sambil ketawa-ketawa. Dan yang didengar sama Tari dan Tommy ini bukan suaranya dari Ronald. Suara dari sosok perempuan yang sempat Tari ini temui, sosok kuntilanak di malam sebelumnya. Jadi suara Ronald berubah seperti itu. Dan dia ini tertawa, seperti tertawa-tertawa jahat. Sambil terus kencing, dia ini bugil dan mengencingi yang bekas lokasi dari pohon tumbang yang seperti disakralkan. Iki koncomu, bakal modar, gak iso mulih iki koncomu, kurang ajar. Omahku diuyui, asu tenan iki koncomu, kurang ajar koncomu iki. Bajingan, awas koncomu iki, gak iso mulih. Nah setelah Ronald ini seperti miso-miso, tapi bukan suaranya, Ronald ini terjatuh, seolah-olah gak sadarkan diri. Nah disitulah Tommy sama Tari ini langsung berlari. Dia mengambil ke arah Ronald, dan Ronald ini benar-benar pucat. Wajahnya ini pucat, bibirnya ini membiru dan seperti menggigil. Nah, disitulah Tommy ini langsung bilang sama Tari, "Tar, ambil jaket, Tar. Ayo Tar, ambil jaket." Jaketnya dari si Ronald ini diambil, dipakein, bahkan dipakein jaketnya dari si Tommy dan Tari juga. Di double 3, benar-benar mereka ini takut kalau si Ronald ini, Tari dan Tommy ini punya pemikiran jangan-jangan Ronald ini selain kesurupan dia juga setelahnya terkena hipo. Jadi mereka benar-benar takut. Nah ketika keadaan sedang seperti itu, tiba-tiba ada satu rombongan pendaki berlari ke arah mereka. Dan mereka ini bertanya, mereka ini banyak, ada 7 orang. "Mas, kenapa mas? Kenapa mas? Temanku mas kayak kesurupan dan setelahnya seperti ini menggigil." "Oh ya sudah mas, ayo mas, sini pak, sini." Akhirnya satu rombongan ini nolongin mereka. Jadi si Ronald ini seperti dihangatkan. Nah, setelah dibantuin dengan satu rombongan tadi, satu rombongan ini bilang sama mereka, "Mas, dibawa langsung ke base camp, Mas." "Iya, Mas, ini kami mau ke sana." "Udah, Mas, enggak usah khawatir, kami bantuin. Ayo bawa ke base camp ini, temenin jenengan ini kesurupan, ini kesurupan yang parah ini." Jadi seolah-olah satu dari rombongan ini tahu gitu loh. Satu pendaki dari rombongan ini tahu. "Iya, Mas, nanti kami bantu. Bawa turun itu." "Lu enggak ngerepotin mas?" Enggak apa-apa, udah bawa turun, ayo bareng-bareng. Ini teman-temanku juga nanti beberapa ada yang naik kok. Nanti aku sama satu temanku, 2 orang nemenin kalian. Ayo tak bantu turun untuk gantian ini. Bopong dari temenin jenengan. Akhirnya dibantuin lah. Dan sisa dari rombongan ini pun naik. Nah 2 dari mereka ini ikut mereka turun. Mereka benar-benar bawa dari si Ronald ini. Merasa berat sekali. Pada waktu itu mereka gantian ini sampai ngos-ngosan gitu loh. Nah singkat cerita, mereka ini sampai di base camp dan tidak ada kendala apapun ketika sampai di base camp. Akan tetapi kondisi dari Ronald ini masih utuh. Jadi masih menggigil, benar-benar menggigil. Sempat mereka berhenti di sekitaran Candi Ketek juga. Di situ mereka sempat menghangatkan si Ronald lagi. Tapi masih utuh ketika sampai di base camp. Jadi Ronald ini benar-benar menggigil. Jadi menggigilnya ini mulutnya seperti aneh gitu loh. Nah wajahnya ini pucat, benar-benar pucat. Bibirnya ini sampai biru gitu. Nah sampai di base camp, orang-orang dari base camp, pendaki lainnya ada di situ langsung berusaha nolongin dari Ronald. Dan ternyata ada satu orang pendaki yang kondisinya akan mendaki besok pagi, ini baru tiba di base camp Candi Ceto. Ini memegang dari si Ronald ini. Jadi satu pendaki ini bisa dikatakan pinter lah dalam hal-hal spiritual gitu. Dia pegang, dia ini seperti langsung agak kaget gitu. Mas, ini temenin jenengan ini kesurupan. Ini bukan cuma ketempelan, kesurupan agak parah ini, energinya jahat ini, kuat. Yang dia udah lakuin apa mas? Aku tak tanya dulu, sebelum ini tak bantuin, kata satu pendaki itu. Nah disitulah Tari ini yang menjawab gitu. Dia menjelaskan kalau Ronald ini sempat ngece seperti sompral lah. Lalu Ronald ini seperti mengencingi satu pohon tumbang yang ada di pos 2 di Brakseng. Nah disitulah orang basecamp ini juga, oh ya bener iku caet dia kok cak gendeng. Dia pasti tidak permisi, dia apa ya main kencing aja di situ. Jadi seperti akhirnya ini mentertawakan dari si Ronald. Nah disitulah
akhirnya Tari ini mendapatkan penjelasan juga bahwasanya memang di pos 2 di Brakseng ini satu pohon yang tumbang yang dulunya ini memang disakralkan. Ini ya bisa dikatakan ini tempat bersarangnya banyak jin di situ. Nah, akhirnya Tari ini kan, loh aku kok nggak bisa lihat ya mas, kondisinya aku ini bisa lihat sebenarnya. Tari ini menjelaskan dengan satu penjaga base camp tadi yang seperti ngecek dari si Ronald. Yo itu memang energinya kuat mbak, bisa dikatakan itu pusernya lah, pusernya dari kerajaan jin gitu. Jin-jin ini berkumpul di situ banyak, dan konon memang yang jaga ini sosoknya berwujud perempuan, badannya ini hitam jahat, rambutnya panjang. Nah disitulah Tari ini, oh bener, berarti ini yang tak lihat mungkin, makanya dia benar-benar marah gitu, bilangnya kalau rumahnya ini dikencingi gitu, kurang ajar dia. Jadi seperti kerajaan tempat berkumpulnya jin di situ, pantasan dia marah sama Ronald. Nah akhirnya ditolonglah oleh satu orang pendaki itu. Ronald ini seperti dimediasi dengan air, dia dibacakan ayat-ayat, ya ayat-ayat untuk usir jin, sampai Ronald ini benar-benar mengeluarkan suara ini yang bukan Ronald pada waktu di base camp. Jadi Ronald ini seperti yang tadinya tergeletak lemas menggigil gitu, tiba-tiba kayang berjalan, dan Ronald ini ketawa-ketawa. Suaranya ini suara perempuan yang sempat Tari ini dengar. Nah disitulah sosok perempuan ini kembali berucap, ayo didongak terus, didongak mau. Jadi seperti ini sih, ayo berdoa terus kalian, didongak terus, didongak terus. Tak remak, gelasmu kabeh nek melu-melu, tak hancurin kepala kalian semua kalau ikut-ikut. Jadi seperti tidak takut, benar-benar kuat sekali energinya, sampai pada akhirnya benar-benar seperti terjadi pertarungan ketika di base camp. Satu orang pendaki yang nolong Ronald, dan raga dari Ronald yang isinya ini seperti sosok kuntilanak tadi yang menyerupai kuntilanak. Jadi benar-benar seperti bertarung secara spiritual. Nah setelahnya cukup lama lah, hampir 1 jam, dan Ronald ini setelahnya jatuh, dan Ronald ini pingsan, tidak sadarkan diri. Nah disitulah satu pendaki yang nolongin Ronald ini intinya berbicara bahwa Ronald ini sosok dari kuntilanak yang ada di tubuhnya Ronald ini udah keluar, udah mau pulang gitu loh. Setelah tadi tak ajak tarung gitu, secara apa ya, nggak bisa lah kalau dijelaskan secara kasat mata gitu. Intinya udah bertarung, dan kuntilanak ini pun udah mau pulang. Memang tempatnya di pos 2. Nah disitulah satu pendaki ini bilang sama si teman-temannya dari Ronald ini temannya dibilangin, mas kalau nanti lagi wong di mana tempatnya ya harus sopan dan lain sebagainya. Iya mas, memang kami juga udah berusaha untuk ngingetin dia, tapi dia agak ngeyel. Ya sudah mas, ini biarkan istirahat, nginep di base camp, besok kalian baru pulang. Nah jadi setelah seperti diobatin lah bahasanya ini oleh satu orang pendaki ini, Ronald ini berangsur-angsur membaik, agak mendingan, siuman, dia sempat minum teh panas, dan di situ Ronald ini nangis gitu loh. Dia nangis sama Tari, sama Tommy, intinya dia menyesali perbuatannya. Dia benar-benar ngelemas sekali, dan diceritakan semua di situ sama Tommy sama Tari. Karena Ronald agak inget, agak enggak gitu loh ketika kesurupan tadi. Setelah dijelaskan, Ronald ini pun nangis gitu, dia nyesel gitu. Aku nyesel, memang aku nyesel. Jadi pribadi kok kayak gini, aku jadi orang kok arogan, aku jadi orang kok sakar PDW. Jadi seenaknya aku sendiri. Jadi Ronald ini benar-benar nyesel. Dan setelahnya mereka ini semuanya beristirahat. Singkat cerita, keesokan harinya ini mereka mengucapkan terima kasih dengan pendaki yang sudah nolong si Ronald, mengucapkan terima kasih kepada pihak base camp, dan mereka pun berpamitan untuk pulang ke Solo pada hari itu juga. Dan singkat cerita sampailah mereka di Solo dengan selamat. Dan setelah mengalami satu kejadian ini, tidak ada hal-hal yang aneh yang dirasakan oleh Ronald, alhamdulillah. Dan mereka ini masih aktif dalam dunia pendakian sampai di hari ini, sampai cerita ini dituturkan. Jadi Ronald ini tidak kapok. Jadi ketika kita sopan, ketika kita menjaga etika, adab sopan santun kita, ketika kita berada dimanapun, insya Allah kita selamat. Tidak cuma di gunung rencang-rencang, dimanapun. Ketika kita menjaga adab sopan santun kita, etika kita, perilaku kita, lisan kita, tutur kata kita akan menjadi pribadi yang insya Allah selamat dunia akhirat dan dihargai ketika berada di dunia, insya Allah, amin. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Cerita yang sangat menarik yang dikirimkan oleh Mbak Tari yang ada di Solo. Kami mengucapkan banyak terima kasih Mbak Tari sudah mengirimkan cerita ini kepada kami lewat WhatsApp. Dan bagi rencang-rencang yang punya cerita pendakian ataupun cerita horor lain yang ingin kirim ceritanya dan ingin diceritakan di channel ini, bisa ya kirim-kirim ke email ataupun WhatsApp yang sudah kami tuliskan lengkap di kolom
deskripsi. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam penyampaian. Saya Sumarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.